Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada pertemuan terakhir kita sudah menyebutkan bab berkaitan tentang al-i'rab. Yang terakhir ya. Apa itu al-i'rab? Taghiru awakhiri al-kalim likhtilaf al-awamil ad-dakhilati alaiha lafdhan au takdira. I'rab adalah perubahan akhir pada kata. Jadi maksudnya perubahan akhir pada kata yaitu harakatnya ya, berubah dari dhammah ke fathah atau ke kasrah ataupun sukun kalau untuk fi'il mudhari. Kenapa bisa terjadi perubahan? Karena ikhtilaf al-awamil. Bedanya amil-amil yang masuk pada kata tersebut. Apa itu amil? Dia adalah sesuatu yang mengharuskan terjadinya perubahan pada suatu kata. Baik dia berubah dari rafa ke nasab atau ke jar ataupun jazm. Jelas itu ya. Lafdhan au takdira. Lafdhan au takdira menunjukkan perubahan yang terjadi pada akhir kata itu terbagi menjadi dua ya. Terbagi menjadi dua. Yang pertama apa? Secara terlafatkan. Ini mudah ya. Ini mudah langsung kita ucapkan, kita lafatkan perubahannya. Misalkan apa? Ja'a Muhammadun ra'aitu Muhammadan marartu bi Muhammadin. Jadi berubah ya secara lafaz, yang dimana yang pertama di dhammah, kemudian yang kedua di fathah, yang ketiga di kasrah. Sama juga pada fi'il mudhari ya. Kemudian yang takdiran itu perubahan yang tidak nampak, atau kata lainnya dia tersembunyi. Dia tersembunyi. Kemudian yang menyebabkan kata itu perubahannya tidak nampak atau tersembunyi ada berapa penyebabnya? Apa yang pertama? Ayo, kalau tidak bisa sendiri jamaah. Apa yang pertama? Ta'addur. Apa itu ta'addur? Berudur. Nah, ini terjadi pada kata apa? Isim maksur yang alifnya adalah apa, yang akhirnya adalah alif lazimah. Jadi pada seluruh keadaan kalau isim maksur itu dia tidak nampak harakatnya ya. Mau di dhammah, mau di fathah, mau di kasrah. Karena selamanya alif itu tidak bisa diharakati. Alif tidak bisa diharakati. Kemudian penghalang yang kedua dari nampaknya harakat, apa itu? As-thiqal. Berat ya. Berat di dalam pengucapan. Sehingga harakatnya itu tersembunyi. Apa nama isimnya ini? Isim mangkus yang akhirnya adalah ya lazimah. Misalkan ja'a ad-da'i, tidak nampak ya-nya ya. Seharusnya kan kalau tidak nampak dhammahnya, seharusnya kan kalau di harakati dhammah ja'a ad-da'iyu. Ad-da'iyu. Tapi tersembunyi harakat dhammahnya, kenapa? Karena dia berat. Dhammah di atas ya itu berat. Thiqal ya, itu berat. Demikian pula dalam keadaan majrurnya di kasrah. Marartu bi ad-da'i. Sedangkan kalau dalam keadaan fathah itu nampak karena ringan ya. Ra'aitu ad-da'iyah. Kemudian mani, penghalang yang ketiga. Apa itu? Al-munasabah. Apa maksudnya munasabah? Bersesuaian. Artinya tatkala kata itu dia bersambung dengan ya mutakallim. Dimaklumi huruf ya, harakat yang cocoknya cuma kasrah ya.
maka dia di situ harokat i'rabnya tidak nampak. Ja'a, abi, tidak nampak ya, tidak boleh abui. Ra'aitu, abai, tidak seperti itu ya, abi. Terus abi, karena ya cocoknya dengan kasrah. Artinya perubahannya ini itu tersembunyi, tetap mengalami perubahannya, tetap mengalami perubahan, tapi perubahannya tersembunyi. Apa lawan i'rab? Sama-sama dulu ya kalau masih malu-malu sendiri. Lawan i'rab al-bina. Apa itu bina? Tetapnya akhir suatu kata pada satu keadaan, tidak berubah ya. Tidak berubah. Kita sebutkan dulu ya yang kemarin. Apa itu? Anwa al-bina ya. Anwa pembagian isim yang mabni, kata yang mabni itu kemarin sudah kita sebutkan terbagi menjadi berapa? Isim yang mabni 4 ya, sesuai dengan harokatnya ya. Sesuai dengan harokatnya. Pembagian bina itu ada 4. Yang pertama apa? Yang paling kuat dulu ya, ad-dom. Kemudian apa? Al-fath. Salah. Terbalik. Yang ketiga, al-kasr. Yang keempat, as-sukun. Sudah kemarin ya. Apa contoh kata yang mabni alat dom? Misalkan haitsu. Al-fath. Misalkan aina. Al-kasr. Misalkan amsi. Kemarin ya. Al-sukun. Misalkan man ya. Man. Jadi ini anwa al-bina. Mudah kalau pembagian bina ya, kata yang mabni itu mudah dilihat saja harokat terakhirnya. Jadi misalkan man, dia mabni ala sukun. Karena harokat terakhirnya sukun. Kalau haitsu mabni ala apa? Dom. Harokat terakhirnya dom. Demikian seterusnya. Ini mudah. Karena itu tidak ada pembahasan lagi setelahnya. Kalau anwa al-bina selesai. Yang perlu dikenal cuma isim-isim yang mabni itu saja. Tidak ada orangnya. Berbeda dengan lawannya al-bina. Apa lawannya? Anwa'u. Ya ini sampai puluhan halaman ini penjelasannya. Ini yang panjang tapi mudah. Anwa al-i'rab. Pembagian i'rab. Kita baca matanya. Ini sekarang pembahasan kita. Kalian yang kemarin sudah ini ya. Tidak ada lagi mau dibahas ini. Tidak ada. Karena kalau kita menyebutkan kata itu mabni atas apa? Lihat saja harokat terakhirnya. Sukun, kasra, fathah, dhammah. Begitu saja. Kata penulis rahimahullah ta'ala, waqsamuhu, lihat di matanya, ada di matan. Waqsamuhu arba'atun. Pembagiannya yaitu pembagian apa? I'rab ya. Pembagian i'rab itu ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Kita tulis dulu ya. Raf'un Raf'un, kemudian nasbun, khafdun di matanya. Ini istilahnya siapa? Kufiyun ya. Sama khafat dengan jar. Tapi khafat penggunaannya
kufiyun, sedangkan jar basriyun. Sama ya. Khafdun. Apa yang keempat? Jazmun. Khafdun atau jarrun ya. Sama ini. Kata penulis rahimahullah ta'ala, waqsamuhu, pembagiannya yaitu pembagian dari i'rab itu ada 4. Yang pertama raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Yang pertama rafa, yang kedua nasab, yang kedua khafad, yang ketiga jar. Ini kita sebutkan saja secara ringkas definisi-definisinya ya, yang 4 ini. Rafa, apa itu rafa? Dia perubahan yang khusus yang tandanya dhammah. Begitu saja. Perubahan yang khusus tandanya apa? Dhammah atau pengganti dhammah. Jadi rafa perubahan khusus tandanya apa? Dhammah ya, in dhammah. Atau nanti ada pengganti dhammah. Jadi kalau kata yang marfu tanda asalnya yaitu dhammah. Dhammah ya. Dhammah. Kemudian nasbun. Sama ya, perubahan yang khusus dengan tanda fathah. Fathah ya. Atau nanti ada pengganti fathah. Kasih maju sedikit amun. Maju. Ya. Nanti ndak bisa menjawab kalau. Jadi kalau nasbun perubahan yang khusus dengan tanda apa? Fathah. Dengan tanda fathah. Au mana ba'anha, atau nanti ada pengganti dari fathah. Sedangkan kalau khafad perubahan yang khusus dengan tanda apa? Kasrah. Kasrah. Khafad atau jar. Dan nanti ada penggantinya juga ya. Ada penggantinya. Kemudian jazm. Apa itu jazm? Perubahan yang khusus dengan tanda dengan tanda sukun. Dengan tanda as-sukun. Jelas itu ya. Dan nanti ada penggantinya. Dan juga disebutkan penggantinya ya. Kita kasih contoh satu-satu secara ringkas. Untuk rafa ya. Untuk rafa dulu. Apa tandanya tadi? Dhammah ya. Tandanya dhammah. Nah, contohnya dibawa saya dulu ya, sebentar baru kita sebutkan rafa. Misalkan yaktubu atau yaqulu aliyun. Yaqulu aliyun, langsung dua ini contoh untuk yang marfu pada mudhari dan isim. Yaqulu aliyun. Nah, ini dua kata ini nanti kalau di i'rab dia marfu. Misalkan yaqulu fi'lun mudhari'un marfu, dia di rafa. Dia di rafa. Kemudian apa tanda rafanya? Dhammah. Jelas itu ya? Demikian pula aliyun. Nanti kalau di i'rab dia isim marfu wa alamatu raf'ihi, alamat rafa'nya apa? Dhammah ya. Dhammah ini marfu semua ini. Ini marfu. Jangan dulu ada bertanya kenapa dia marfu dengan dhammah. Sabar ya, nanti ada itu kita sebutkan. Kita pengenalan dulu. Contoh untuk kata yang marfu dengan tanda asal yaitu dhammah, misalkan yaqulu aliyun. Jadi tidak boleh kita katakan aliyun isim yang mansub. Karena dia di sini
dhammah. Jelas ya? Contoh untuk nasab, misalkan di sini nasabnya ya, lan kasih sama saya contohnya, atau tidak cocok, tidak bisa. Lan yadriba Aliyun Zaidan. Lan yadriba Aliyun Zaidan. Ali tidak memukul Zaid. Pembahasan kita di sini nasab. Yang di mana apa tadi nasab? Perubahan yang khusus, tandanya adalah fathah. Mana fathah di sini? Kata yang fathah. Yadriba ya. Maka yadriba nanti kalau di i'rab fi'lun mudhari mansub. Dia di nasab. Karena dia fathah. Kemudian Zaidan kalau di i'rab nanti isim mansub ya. Mansub. Apa tanda nasabnya? Fathah. Jadi kalau ada kata yang di fathah seperti ini, dia ini nasab ya, dinasab. Bahasa Arabnya dinasab mansub. Jadi nasab itu adalah perubahan yang khusus yang tandanya adalah fathah. Maksudnya fathah itu tanda pokoknya. Kalau rafa tanda pokoknya apa? Dhammah. Nasab fathah, kalau khafat jar. Kalau khafat kasrah, tanda pokoknya. Jelas sampai sini ya? Contoh untuk khafat, misalkan minal baiti misalkan. Minal baiti. Al-baiti dia di sini isim majrur. Isim yang majrur atau makhfud dengan tanda apa? Kasrah ya. Dengan tanda kasrah. Karena kemasukan huruf jar. Jadi kalau al-baiti kita i'rab nanti ismun majrur. Isim yang dijar dengan tanda jarnya adalah kasrah. Masih ada kelanjutannya nanti. Kenapa dia majrur dengan kasrah? Misalkan karena dia isim mufrad. Jelas ya? Ini contohnya kata yang majrur. Jazm, apa jazm tanda pokoknya? Sukun. Misalkan lam yusafir. Ini ya, yusafir. Jadi yusafir dia ini fi'il mudhari yang majzum, dijazm. Dengan tanda jazmnya apa? Sukun. Jelas sampai sini dulu. Pembagian i'rab ada berapa? Ada 4 ya. Pembagian i'rab ada 4. Apa itu? Rafa, nasbun, khafdun dan jazmun. Ada 4 ya. Apa itu rafa? Perubahan yang khusus, tandanya dhammah. Maksudnya tandanya dhammah, tanda asalnya. Tapi ada tanda yang lainnya ya. Ada tanda yang lainnya. Kalau nasab, perubahan yang khusus, tandanya fathah. Tandanya fathah atau penggantinya. Ada nanti penggantinya. Kemudian khafat, tagayyurun maksusun, perubahan yang khusus, tandanya apa? Kasrah. Kalau jazm, perubahan yang khusus, tandanya sukun. Sudah? Sudah sampai sini dulu, tanda pembagian i'rab. Kemudian dari 4 pembagian i'rab ini, tidak semua berlaku untuk isim, dan juga tidak semua berlaku untuk fi'il. Kita lanjut baca matannya. Kata penulis rahimahullah ta'ala, falil asma'i min dalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu.
Wala jazma fiha. Untuk isim dari hal tersebut, maksudnya dari tanda atau dari pembagian i'rab, yang mana isim dari pembagian i'rab yang 4 itu, yang mana kepemilikan isim, yaitu ar-raf'u, wan nasbu, wal khafdu. Itu 3 ya. 3 yang pertama. Wala jazma fiha. Tidak ada isim yang majzum. Tidak ada isim yang dijazm, yang tanda sukun. Tidak ada ya. Tidak ada isim yang majzum. Jelas sampai situ ya. Nah, jadi ada nanti namanya isim yang dirofa. Apa namanya kalau isim yang dirofa? Isim marfu. Ada isim yang dinasab. Apa namanya? Mansub. Ada isim yang dijer. Apa namanya? Isim majarur. Tidak ada isim yang dijazm ya. Tidak ada isim yang dijazm. Kemudian walil af'ali min dalika, dan untuk fi'il-fi'il dari hal tersebut, yaitu dari pembagian i'rab, ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Rafa, nasab dan jazm, tidak ada khafad atau jar pada fi'il. Jelas sampai sini ya. Jadi bisa kita ketahui fi'il itu tidak ada yang di kasrah. Fi'il tidak ada yang di kasrah. Kalau isim tidak ada yang di sukun. Jelas ya? Bukan sukun kalau kita wakaf ya. Bukan itu. Kalau wakaf memang dibaca sukun, tapi maksudnya sukun asli ya. Tidak ada isim yang di sukun, demikian pula fi'il tidak ada yang di kasrah. Jadi dari pembagian i'rab ini yang 4 ya, ada pada isim dan ada pada fi'il. Dan belum kita sebutkan ya, kata-kata yang 3 itu isim, fi'il dan huruf yang mengalami i'rab itu cuma isim dan fi'il mudhari. Isim dan fi'il mudhari ya, yang mengalami mu'rab. Jadi kata yang terkena i'rab al-mu'rab ya. Al-mu'rab itu pada isim. Kemudian yang kedua pada fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari. Tapi bersamaan dengan itu isim juga yang mu'rab, sebagian isim ada yang mabni, seperti isim isyarah itu tadi, man, isim usul. Jelas ya? Jadi kalau untuk pembahasan isim yang mabni itu sedikit. Itu sedikit. Jadi dibahas khusus disebutkan di pembahasan al-asma al-mabniyat, isim-isim yang mabni. Karena asal pada isim mu'rab. Jadi tidak disebutkan apa saja isim yang mu'rab, tidak. Karena banyak. Semuanya ya, itu asalnya. Yang disebutkan cuma isim yang mabni, yang tidak berubah keadaan akhir katanya. Jelas itu ya? Sedangkan kalau fi'il kebalikannya ya, fi'il dia asalnya itu mabni. Fi'il yang mabni sini lagi ya. Kata-kata yang mabni, yang pertama huruf, yang kedua apa? Al-madi, yang ketiga al-amr. Al-amr. Jadi fi'il sebenarnya asalnya dia mabni, yaitu fi'il amr dan fi'il madi. Adapun fi'il mudhari ini keluar dari asal ya. Dia keluar dari asal sehingga dia mu'rab. Itu pun fi'il mudhari yang tidak sebagaimana nanti akan datangnya, tidak bersambung dengan nun niswa atau nun taukid, dia mu'rab. Dia keluar dari asal fi'il mudhari sehingga dia mu'rab.
Demikian pula nanti isim yang mabani. Kenapa isim mabani? Keluar dari asal. Sehingga dia mabani. Sehingga dia tidak berubah keadaan akhir katanya. Jadi untuk pembahasan i'rab ini kita tidak tercakup di dalamnya itu 3 tadi. Huruf, fi'il madhi dan fi'il amr. Huruf, fi'il madhi dan amr. Itu tidak ada kedudukannya di dalam i'rab. Jelas sampai sini ya? Jadi falil asma'i min dalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Walil af'ali min dalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Jadi setelah penulis menyebutkannya, pembagian i'rab ada berapa tadi? 4 ya, 1, 2, 3, 4. Setelah itu penulis mulai merinci tanda-tanda kata yang marfu, yang dirafa. Apa tanda yang itu sudah ketahui dari rafa? Dhamma ya, masih tanda asal. Penulis mulai merinci dari rafa apa saja tanda-tandanya. Misalkan dhamma, alif, waw dan nun. Kemudian setelah itu penulis menyebutkan kata yang marfu dengan dhamma apa saja. Misalkan isim mufrad, jamak taksir, dan seterusnya ya. Jadi sudah di sini putarannya. Penulis rahimahullah taala mendetailkan. Kita ambil sedikit ya rafa supaya ada bisa di-i'rab besok. Ya, kita ambil rafa. Kata penulis atau kita tulis dulu alamat al-i'rab. Alamat al-i'rab. Alamat al-i'rab. Yang pertama apa? Rafa ya. Yang pertama ar-raf'u. Apa tandanya? Al-waw, dhamma, waw, alif, nun. Dhamma, alif, kemudian an-nun, waw ya, waw, wal alif, ad-dhammatu wal waw, wal alif wan nun. Al waw, al alif, an-nun. Ini 4 ya. Kemudian setelah itu penulis menyebutkan lagi, merinci satu persatu dhamma. Fa ammat dhammatu. Apa? Al-ismu, al-mufrad. Kemudian apa lagi? Jam'ut taksir atau satu dulu ya. Itu dulu. Lihat di matan, ada semua di matan itu ya. Kata penulis rahimahullah taala, babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengenal tanda-tanda i'rab. Jadi sebelumnya itu kita sudah menyebutkan ya, i'rab terbagi menjadi 4. Rafa, nasab, khafad dan jazm. Kemudian setelah itu apa saja tandanya kata yang marfu? Apa saja tandanya kata yang mansub, majarur dan makhfud. Kemudian setelah kita ketahui tanda-tanda dari kata yang marfu, misalkan dengan dhamma, dengan waw, dengan alif dan nun. Setelah itu kata apa saja yang dia marfu dengan dhamma, marfu dengan waw, marfu dengan alif, kemudian dengan nun. Demikian seterusnya. Misalkan nasab, fathah. Kata apa saja yang dia mansub dengan fathah, mansub dengan kasrah. Jelas ya? Di sini putaran pembahasan.
Kata penulis, babu ma'rifati. Kita ambil satu yang isim mufrad. Bab mengenal ma'rifati alamati al-i'rab, mengenal tanda-tanda i'rab. Lirraf'i, untuk rafa kata yang marfu itu arba'u alamat, ada 4 tanda. Ada 4 tanda. Yang pertama ad-dhammatu wal waw wal alifu wan nun. Dhamma, waw, alif dan nun. Jelas sampai sini dulu ya. Jadi kata marfu itu tandanya ada berapa? 4. Bisa dia kata itu marfu dengan dhammah, bisa juga marfu dengan waw, dengan alif dan dengan nun. Jelas dulu sampai sini. Jadi kata tanda yang satu dengan tanda yang lain itu berbeda-beda ya. Itu berbeda-beda. Hanya saja sebagiannya sedikit saja yang sama tandanya. Misalkan pada jamak muannas salim. Jamak muannas salim dia majrur dengan kasrah, mansub juga dengan kasrah ya. Disesuaikan saja konteksnya di dalam kalimat. Tapi keumumannya kata yang satu dengan kata yang lainnya tanda i'rabnya itu berbeda ya, berbeda. Jadi untuk rafa dia memiliki 4 tanda. Ada tandanya dhammah, ada tandanya waw, ada tandanya alif dan nun. Kemudian setelah itu kita detailkan kata yang marfu dengan dhammah apa saja. Jadi sudah semakin terperinci ya. Ini yang paling globalnya dulu. Paling globalnya pembahasannya. Kemudian sudah masuk ke rafa, tanda rafa itu ada 4. Kemudian dari 4 tanda rafa kita mulai detailkan. Dhammah. Kata apa saja yang dia marfu dengan dhammah. Kata penulis kita ambil satu. Fa ammat dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi 4 mawadi'. Adapun dhammah maka dia menjadi tanda marfu'nya sebuah kata itu pada 4 tempat. Kita baca semua saja dulu ya. Al-ismil mufradi, isim mufrad. Wa jam'it taksiri, jamak taksir. Wa jam'il muannasis salim, jamak muannas salim. Kemudian wal fi'lil mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun pada akhirnya. Jadi 4 kata ini yang disebutkan oleh penulis semuanya marfu dengan dhammah. Marfu dengan dhammah. Isim mufrad, jamak taksir, muannas salim dan fi'il mudhari. Yang tidak bersambung sesuatu apapun pada akhirnya. Jadi kita sebutkan satu dulu ya. Isim mufrad. Isim mufrad. Apa isim mufrad? Isim mufrad ya, kata mufrad di pembahasan nahwu itu dia berbeda-beda disesuaikan dengan babnya. Kali ini kita pembahasan apa? I'rab ya. Nanti di bab khobar, mubtada khobar, mufrad beda lagi. Di bab munada itu beda lagi. Jelas ya? Jadi di bab i'rab kata isim mufrad dia adalah kata yang bukan bentuk 2. Kata yang bukan bentuk 2. Apa bahasa Arabnya lagi bentuk 2? Musanna. Mudah. Dia bukan musanna. Kemudian dia juga bukan jamak. Baik itu jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Pokok dia bukan jamak. Kemudian dia juga bukan dari al-asma al-khamsah. Isim-isim yang 5. Apa itu isim-isim yang 5? Sudah berlalu ini. Apa? Abuka, apa lagi? Akhuka, hamuki, fuka dan lumalin. Sudah berlalu ya. Ada penyebutannya di Durusul Lughah. Tapi kayaknya belum semua itu ya. Belum semua kayaknya. Tapi ada isyarat di situ tentang al-asma al-khamsah. Jadi isim mufrad di bab
i'rab, dia adalah kata yang bukan berbentuk dua. Jadi kalau Muhammadani itu bukan isim mufrad ya. Demikian pula bukan jamak. Jadi kalau al-muslimuna itu bukan isim mufrad. Dan juga misalkan abuka itu bukan isim mufrad. Meskipun secara makna abuka, apa itu abuka? Berapa orang? Satu ya. Tapi dia terhitung al-asma al-khamsah. Ada tanda i'rabnya tersendiri. Jelas ya? Artinya mufrad bilangannya itu satu. Katanya menunjukkan atas satu. Satu ya. Tapi kalau al-asmaul khamsah juga satu ya. Tapi tidak dinamakan isim mufrad. Itu pembahasan tersendiri ya. Jadi definisinya paling bagus seperti itu ya. Dia tidak menunjukkan atas dua. Tidak menunjukkan juga atas jamak. Dan bukan al-asma al-khamsah. Bukan dari isim-isim yang lima. Maka isim mufrad itu marfu dengan dhamma. Sama saja ya, apakah isim mufradnya mudzakkar atau muannas. Di-i'rab secara lafadz ataupun tersembunyi. Kita ambil contoh-contohnya. Hadarah. Contohnya ya, untuk mudzakkar dan muannasnya. Hadarah Muhammadun. Ini sudah bisa mengirab ya. Safarat fa. Timata ini dulu untuk mudzakkar muannas. Jadi hadara Muhammadun, Muhammad hadir. Muhammad bagaimana kita i'rab? Jadi Muhammad itu isim yang apa? Marfu ya. Muhammadun, jadi cara mengirab sebutkan dulu dia jenisnya isim apa. Karena kita belum pelajari fa'il, kita belum pelajari naibul fa'il, tidak disebut dulu seperti itu ya. Kita masih menyebutkan dulu dia isim, apakah marfu, mansub, majrur atau fi'il majzum. Jadi Muhammadun, sini ya semuanya. Ismun marfu'un. Apa arti marfu'? Yang dirofa. Yang dirofa. Jadi Muhammadun ismun marfu'un. Isim yang dirofa. Kalau kita katakan dia isim yang dirofa, apa tanda rofanya? Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofa'nya apa itu? Ad-dhammah ad-dhahira, dhammah yang nampak ya. Ad-dhammatu ad-dhahira, dhammah yang nampak. Maksudnya ini dhammahnya nampak. Ad-dhammatu ad-dhahira, bisa juga alal akhir, pada akhirnya. Bisa juga seperti ini saja. Dhammah yang nampak. Sudah. Kemudian kenapa dia marfu dengan tanda dhammah? Kenapa dia marfu dengan tanda dhammah? Li'annahu min ismil mufrad. Karena dia dari isim al mufrad. Jadi nanti di sini dengan ini alamat rofaknya ini yang berbeda-beda ya. Ini yang berbeda-beda disesuaikan dengan katanya. Jelas itu? Jadi Muhammadun ismun marfu'un wa alamat raf'ihi ad-dhammatu ad-dhahira li'annahu min ismil mufrad. Karena dia dari isim mufrad, maka dia marfu dengan dhammah. Marfu dengan dhammah. Jadi kalau Fatimah, siapa yang nyerap Fatimah? Sama persis ini. Ayo Fatimah. Sama-sama dulu ya. Fatimah tuh. Ayo. Fatimah tuh. Dari Fatimah ya. Ayo. Fatimah tuh
Ayo. Ismun marfu'un. Wa alamat raf'ihi. Ad-dhammatud dhahirah. Li'annahu min ismil mufrad. Jelas itu ya? Jadi begitu cara mengi'rab. Begitu cara mengi'rab. Tapi kalau di pelajaran nahwu yang lebih tinggi ya, makin tinggi pelajaran nahwu itu mengi'rabnya makin ringkas. Misalkan apa itu? Hadara Muhammadun, di buku-buku nahwu yang tinggi cuma di i'rab fi'il wa fa'il. Fi'il wa fa'il, begitu saja. Tidak ada seperti ini ya. Karena dimaklumi kalau buku nahwu yang sudah lebih tinggi tidak perlu yang seperti ini ya, itu dimaklumi, jadi langsung. Jadi ini contoh untuk isim mufrad ya, yang dia dhammanya dhahirah. Dhammanya yang dhahirah, yang nampak. Adapun contoh untuk dhamma yang tersembunyi, misalkan pada isim maksur atau mangkus atau ya muannatsatil atau munasabah ya dengan ya mutakallim, atau nanti ya kita sebutkan, ini saja dulu contoh untuk isim mufrad yang marfu dengan dhammah. Marfu dengan dhammah. Jelas sampai sini? Jelas artinya ya, isim yang marfu. Apa marfu? Di rafa. Dan tanda rafa'nya dhammah. Yang dhahir apa dhahirah? Nampak ya? Nampak ini. Nah, jadi kalau nanti al-fatah bukan lagi dhammah dhahirah. Ad-dhammatu al-muqaddarah. Tersembunyi. Tersembunyi ya. Nanti itu. Kenapa dia dhammah dhahirah? Karena dia isim mufrad. Kalau nasab juga nanti seperti ini modelnya. Ismun mansubun. Nah, kalau kita katakan isim mansub, apa tanda nasabnya? Wa alamatun nasbihi, misalkan apa? Fathatu dhahirah. Kenapa dia mansub dengan fathah dhahirah? Nah, misalkan li'annahu min ismil mufrad. Jelas itu ya? Sudah. Jadi coba saya mau menyerap dulu satu kali sebelum kita akhiri. Qala Aliyun. Qalanya juga kita belum i'rab, yaitu fi'il madinya. Nanti itu. Ini dulu untuk isim mufrad. Qala Aliyun. May yaqul ana. Qala Aliyun. Ali coba Ali. Aliyun ismun marfu'un. Ya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu. Li'annahu min ismil mufrad. Mudah, gampang sekali. Nanti lagi kita lanjutkan insyaallah. Ayo. Jadi di sini saja nanti putarannya, di sini saja. Cuma ada beberapa unsur ini. Kita sebutkan dulu ya. Untuk pembahasan kita belum, karena kita belum pelajari fa'il, mansubat belum kita pelajari. Kita sebutkan dulu yang pertama kalau mengi'rab, dia isimnya, kalau isim cuma satu dari tiga ya. Demikian pula fi'il. Satu dari tiga ini. Satu, dua, tiga. Kita sebutkan dulu jenis katanya. Kalau isim yang mana? Satu dari tiga ini. Nah, kalau kita pilih satu, maka di sininya harus sesuai dengan pilihan yang ini ya. Tandanya ya. Kalau di sini ismun marfu' tidak boleh kita katakan wa alamatun nasbihi. Tidak nyambung. Jelas ya? Nah, harus wa alamatu raf'ihi. Apa tanda rafanya? Lihat nanti tuh di pelajaran misalkan dhammah. Kenapa dia marfu dengan dhammah? Isim mufrad. Jadi nanti insyaallah di akhir pembahasan kita sebutkan ya. Kita sebutkan misalkan isim mufrad marfu dengan apa? Dhammah. Mansub dengan fathah. Majrur dengan kasrah. Isim musanna marfu dengan alif misalkan. Mansub dan majrur dengan ya. Jama' mudzakkar salim. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya dari pembagian-pembagian isim mufrad, musanna, jama', asmaul khamsah, fil mudhari. Kita sebutkan marfu'nya, mansub, majrur dan
majazumnya. Itu di akhir pembahasannya dari kesimpulan-kesimpulannya. Kalau itu sudah mungkin sudah. Tinggal dibaca-baca saja ini. Ini panjang sini matanya pembahasan i'rab. Itu contoh-contohnya ya. Banyak contoh-contoh yang penulis sebutkan. Contoh-contoh yang penulis sebutkan nanti itu. Kita bikin agak panjang ya. Tapi putarannya seperti itu saja tadi. Isim mufrad marfu dengan apa? Mansub dan majrur. Saya subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.